Pak Tarno mungkin dan Ibu bisa jelaskan tentang kronologi yang katanya mau penggelapan dana mobil ya. Mungkin bisa jelasin awalnya seperti apa. Namanya Pak dulu mau saya. Bebas. Ya aku sakit dirawat Jangan Pak. Ketinggian Bang, ketinggian. Ardial ketinggian. orang nggak bilang aku teleponin terus sama yang lain yang ini sih lah ini teleponin terus unjuk nomor telepon Alif telepon aja sendiri sama Alif dan bangun terus aku kemarin lagi masalah telepon dong telepon yang mana telepon kalau nggak boleh dari mana telepon saya nggak main namun teleponin sih kamu nggak tahu saatnya pulang ada surat 35 juta nah saya 35 juta bisa dari mana orang sakit begini membeli ini mobil dua-duanya habis lalu yang baru dijual terus yang bakal diadain menanya ini mobil habis dua yang dulu nipu yang bakal keduanya digadein aku lagi kemana-mana dan mahal yang lama yang lama sana orang nggak bisa ngali punya benar lama orang lama aja lama banget ngomnya benar kalau membeli sendiri mah enak jangan itu mah bisa dulu lama ada baru nyampe bilang mandet ada alamat mandet Mungkin Ibu mungkin bisa menjelaskan. Ya dia awalnya gimana? Awalnya saya juga tadinya nggak tahu. Tiba-tiba ada tagihan telepon ke Mastap. Sampai berapa kali itu ada 10 kali, kadang 5 kali. Pokoknya ada tagihan beres gitu. Dia bilang, "Bang belum bayar lah, katanya belum bayar." Belum kali makanya telepon mulu katanya. Nah, tiba-tiba besoknya enggak, besoknya nelpon lagi terus-terusan. Aku bingung katanya, "Oh mau pada bayar sih gimana?" Nggak tahu, saya juga orang saya ditelepon mulu katanya. Gitu. Saya juga masalah gadean mobil itu saya juga nggak tahu uangnya, saya juga nggak tahu bentuknya banyak apa enggak, saya nggak tahu. Fotonya ada tagihan aja. Saya sumpah demi Allah saya cuma kasih 100.000 sama master. Jadi saya selama ini saya juga kurang tahu juga tuh masalahnya gimana ya lanjutannya. Silakan Sultan. Berarti ini cuman hanya satu mobil kah? Atau ada beberapa mobil Pak? 2 mobil yang Satu pertama. yang ini kan yang masalah pasangan itu kan ini namanya kita masalah Pak Tarno ya. Yang ini yang pertama itu yang aku urus pribadi itu kan yang milik Pak Tarno itu yang di 300 juta itu Mas Suri ya kan. Kalau itu kan itu ada lawyer tuh, ada pengurus pribadi sendiri tuh. Jadi karena yang ini nih yang Pak Tarno yang sering telepon-telepon sama Alis ini tuh, karena kan beliau nggak tahu apa-apa gitu. Jadi beliau udah sakit, tambah sakit dong, tambah parah dong ya. Jadi sementara uang nggak dapat sama beliau. Jadi saya sebagai manajernya kan, jadi turut prihatin. Jadi saya bantu gitu. Jadi nggak apa-apa kata begitu. Jadi semenjak kemarin itu saya kesini langsung gitu. Jadi
nggak tahu triknya itu berapa yang dikasih ke bapak bilang saya nggak ada sesuatu rupiah pun nggak ada kayak begitu. Jadi mobil itu digadaikan sekitar 35 juta dan ke tangan bapak nggak ada duit serupiah pun, nggak ada gitu. Berarti hanya satu mobil. Satu mobil kalau itu yang duit yang 1 juta itu yang itu beda, yang kisuri itu beda. Oke. Yang buat mobil kita pasti kemana-mana itu yang nggak ada sekarang, karena kendaraannya ada apa-apa gitu. Bu, mungkin ini kan ibaratnya jadinya Pak Tarno kan merasa dimanfaatkan ya orang-orang Iya, sekitarnya. Benar. Ini kan ibaratnya kayak merasa ditipu. Udah ada komunikasi belum? Mungkin terhadap mantan ex karyawannya. Waktu tempo hari juga bapaknya pernah bilang, masanya nggak pernah bilang sama saya. Jadi saya nggak tahu tuh, tiba-tiba lapor juga percuma, minta 14 juta 14 juta itu pengacara ya. Bapaknya nggak ada duit. Nah ini yang nipu karyawannya yang mana? Kalau boleh tahu. Ex sopir ya. Supir kasus. Maksudnya Bang Slamet yang Ya di antara oknum diduga lah, diduga. ya terduga oknum lah ya. Jadi sianya bapak bilang itu oknum. Kalau yang awalnya mobil itu digadaikan ya siapa namanya Pak? Yang namanya Khalid. Jadi itu yang pemula menggadaikan mobil Pak Tarno ke suatu leasing dan Pak Tarno tidak tahu apa-apa. Ya tiba-tiba bapak kan sakit ya. Jadi nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ya digadaikan sekitar 35 juta. Ya bapak kaget dong. Dan setelah itu mungkin digadaikan, bapak nggak dapat uang adanya, nggak ada serupiah pun nggak ada gitu. Dan tiba-tiba mungkin bulan pertama, kedua mungkin nunggak apa nggak ngerti ya, kan nggak ada di situ ya. Jadi bapak yang ini sama ibu yang operasi. Jadi mungkin bapak teleponi lagi dan sakit ya, tambah parah lah sakitnya gitu kan, kepikiran ya gitu. Gimana orang tua kan begitu lah ya kan. Sementara beliau tidak merasa gitu, tidak merasa menggadaikan mobil tersebut dan tidak merasa mendapatkan uang begitu. Jadi itu berharap mobil itu jangan dijual, tidak apa-apain. Jadi saya itu buat kendaraan kita kemana-mana, buat syuting, buat kemana-mana itu. Jadi sekarang ya bapak nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, kemarin pakai media online aja gitu. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau untuk ada cara syuting kayak kemarin ke TV kemana, kita dijemput sama orang TV tersebut gitu. Biasanya kan ada supir ya kan, ada apa nih karena nggak punya mobil ya nggak bisa gitu. Terakhir di telepon leasingnya kapan? Bapak terakhir ke Bengsi kapan Pak? Udah lama lupa. Udah lama. Mungkin beliau lagi sakit. Sama nelpon, aku ke rumah sakit. Dia di rumah sakit Pak, waktu nelfon itu aku kan nggak ada yang lain. Tapi sampai saat ini masih dihubungin leasing atau enggak? Bu? Udah Nggak ada. udah lunas. Oh udah lunas dari orang sananya. Apanya udah lunas? Cicilannya atau apanya? Enggak, cicilannya ditutupin nama master. Oh, jadi Pak Tarno sempat bayar. Mobilnya kan dijual tuh. Ah, Aku 54 juta. Jadi ditutupin. oh, Kembali tarik leasing. Dia jual oh. dan dijual pada untuk orang yang nggak ada mobil. Ya, jadi yang mereka ngadain tuh masih punya utang master. Nanti ada satu ini orang mana jauh orang di darinya ya orang sedang akan masak akan jalan mana jauh. Berarti sampai saat ini nggak ada komunikasi ya Bu ya? Nggak ada ngomong sama sekali. Berarti yang uang berapa uang Bu yang ditalangin oleh Pak Tarno mungkin? Ya kalau masalah itu aku kan nggak ikut, jadi saya nggak tahu. Menutup anak saya, Kan penutupnya anak Pak anak Tarno. saya yang menutup. Mobil balik tarik, dia seperti jual. Gini sekarang mungkin gini ya, mungkin si orang yang menggadaikan tersebut itu mobil mungkin tunggakan ada ya berapa bulan ya. Nah terus selaku Pak Tarno kan nggak apa-apa, itu kan yang gadaikan tuh 2 orang tuh atas nama si oknum 1 dan namanya sekali itu ya. Mungkin tidak ada apa ya konfirmasi ke bapak ya kan. Nah terus mungkin bapak kepikiran ya mungkinnya daripada mobil itu ditarik dari leasing ya kan, jadi mending kita jual aja, bapak bilang gitu kan. Jadi mobil itu dijual mungkin ya Pak kemana nggak tahu, bapak juga kemana kan, dan uangnya pun nggak ada ke bapak gitu. Jadi mobil itu nggak ada barangnya, terus bapak nalangin kerugian dari itu, dari cicilan itu ke leasing ya, dan nggak ada
pembayaran ke bapak juga gitu. Jadi mobil sekarang nggak punya, terus uang bapak nggak kembali begitu. Ini Jadi totalnya berapa? mungkin sekitar 50 juta ya pak ya, 50 juta ada? Ada. Ya ada. Dijual mobil itu berapa? Iya bapak bilang 50 juta ada. Dia jual. Yang dijual itu kan mungkin ya orang-orang itulah ya. Gitu. Enggak, yang dulu anaknya. Yang mungkin jualnya anak bapak, tapi uangnya nggak ada ke bapak sama sekali, katanya nggak dapat dia. Kalau mau diminta katanya berantem. Gitu. Oke. Itu penjelasan beliau ke saya. Jadi emang sebelumnya belum ada izin Pak Tarno untuk diambil mobilnya sama anaknya. Apa Pak Tarno sudah kasih? Emang nggak pandang orang lisan, nggak pandang orang sedang, ngambil orang ngambil angkanya lain, mana jauh lagi orang motor, udah jalan segala atas, malah saya nggak bisa jalan, naik ke atas ada mobil dua habis. Mungkin gini, saya referensi. Mungkin beliau kan mobil tersebut sudah dijual mungkin sama yang anaknya bapak ya, tapi bapak mungkin tidak tahu ya. Terus uangnya pun tidak ada ke beliau, tapi mungkin sisa cicilan itu untuk mobil ini mungkin dijual sama anak bapak ya kan, untuk menutupin utang-utang yang ada di leasing tersebut. Nah, jadi bapak biar nggak kepikiran gitu ya, jadi biar nggak sakit, udah sakit tambah apa lagi gitu kan. Jadi beliau ini biar bisa tenang gitu ya kan. Jadi karena leasing itu telepon terus, mungkin tunggakannya banyak, berapa bulan kan, beliau nggak tahu. Mungkin ya salah satu cara ya, daripada diambil leasing, mendingan mungkin saran dari si yang 2 orang kita jual aja deh, begitu mungkin kan. Jadi nanti udah kejual, nanti baru berapanya kita tutupin ke leasing tersebut gitu. Jadi udah ditutupin ke leasing tersebut, jadi saya mungkin dikasih ke bapak, tapi bapak bilang nggak ada ya pak ya, nggak ada ya, saya ada nggak? Aku ya pengen dengan mobil Nah ya dibontor terus dia sebelum dibayar. Apa sih sila itu? sama sore telepon, karena aku udah bilang ada baik telepon, tapi saya telepon, aku udah main rumah sakit, sama dulu, nama telepon, aku nggak boleh telepon masak. Siapa nih? Telepon terus, Mungkin beliau kalau sebelum dibayar ya itu cicilan ke leasing itu, si pihak leasing tersebut menelponin terus, menelpon ya, sehingga beliau kepikiran, jadi nggak bisa tenang. Beliau kan sudah sakit ya, ditambah umpama kita udah punya nggak tahu apa-apa, kita ditelepon sama leasing ya kan, ditambah parah lah penyakitnya kan. Jadi itu yang dirasakan bapak begitu, jadi pusing ya, timbul lah tambah sering tambah parah lagi gitu. Mungkin oke Bu, mungkin bisa update sedikit soal kesehatannya Pak Tarno mungkin sekarang seperti apa? udah peningkatan, kebaikan, ada kemajuan. Untuk jalan sendiri aman? Jalan sih masih pelan, cuman sekarang udah agak peningkatan, jalannya lancar sih ya. Punya salah alam sama jaya rebus. Untuk komunikasi sendiri masih agak sedikit ada kendala ya Bu atau gimana? Masih kadang-kadang enggak, kadang-kadang jelas, kadang enggak. Kadang-kadang belok, kadang-kadang enggak. Kalau pikirannya dia ruwet pasti ngomongnya susah. Ngomongnya dibentak mendingan, dibentak. Nanti kalau ada acara dibentak, dibentak. Kalau mendingan, misalnya gini,
Mari kita bersama menyaksikan itu bentar. Tapi kok Kalau besok mendingan ngapain? ini masih suka cek kontrol ke dokter? Enggak. Bilangnya sekarang di rumah tiap hari, tiap minggu. Ngantrinya lama. Ngantrinya lama. Iya dari pagi sampai tengah hari. Tadi rebus guys sama jahe haram. Minum. Jadi melalui terapi aja ibu sekarang atau gimana? Enggak. Itu minum aja. Minum. Minum jamu itu minum dapur. Kadang-kadang tahun telur. Berarti aktivitasnya Pak Tarno masih jualan kah atau gimana? Jualan. Mas jualan Dari saya 9 sulap sampai nih. Jumat. Sebenarnya sampai Jumat. Ya minggu sulap. Siangnya potong siangnya. Malamnya sulap di pasar malam. Malamnya sulap di pasar malam. Siangnya Kalau siangnya di Di Kota potong Tua. tua. oh masih. Masih potong tua kan pasar malam ada potong tua. Ini aku siangnya potong malamnya pindah pasar malam sulap. Yang potong banyak beribuan orang. Ditemenin ibu juga. Iya, yang potong banyak. Oh pasar potong itu banyak banget. Berarti masih pakai kursi roda ya bu ya? Oh jalan? enggak, Udah enggak? jalan. Pakai tongkatnya di luar. Oh, pakai tongkat. Iya. Kalau udah malu, Kan rodanya kan dari gerobak itu. Oh iya. Jualan. betul. Ya kan? Berarti selain ke kota tua, cuma hanya kota tua doang apa ke sekolah-sekolahan juga bu atau gimana? enggak, yang gue Nah, rame. di Kota Tua aja kalau kita jualan aja di sekolahan. Tapi nggak mesti ke sekolahan, kadang keliling jauh ke kebun bawang. Muter-muter cari yang rame aja. Berarti sehari berapa sih bu kalau biasanya pendapatan Ya, Pak Tarno? kadang dapat ya nggak mesti ya. Kadang kalau ada yang banyak ngasih tuh kalau beli ini bu katanya. Pakainya 6.000. Mau beli kembaliin. Oh, Bu, ambil aja kembalinya ya untuk ibu sama bapak. Oh, makasih banyak bu, semoga berkah ya bu. Iya bu, besok bapak cepat sembuh ya bu. Enak kan? Itu nggak sedih. Terus ada lagi tuh teman saya beli uangnya 50.000, nggak boleh kembaliin, padahal beli cuma 2.000. masih banyak yang bantu ya? Iya. Ya. Kalau dapat hasilnya mah kalau asli dari dagangan doang dapat nggak pernah nggak dapat 2.000 doang. Sehari itu? Uang 2.000 ya kalau nggak ada yang bayar ngasih. Ya kan nggak tiap hari pada ngasih ya kadang-kadang kan ada yang bayar. Tapi gimana sih bu sekarang sampai sekarang banyak yang ibaratnya bantu Pak Tarno nih ibaratnya masyarakat juga yang kenapa? Semenjak viral ini sampai sekarang belum ada. Oh, berarti lebih masih berusaha untuk jualan ya bu ya? Terus gimana? Perutnya udah bisa nggak bisa lapar, bisa ditahan. memang kalau ketemu banyaknya. Kalau beli 50 ya uang 50, ininya 20 kan masih 30. Ini 30 kembaliin nggak mau, buat pasar aja. Kalau penting saya nggak minta, mungkin aja tambahan. Mama kan uang sulit biasa aja. Kalau kan uang sulit kan barangnya ngemis. Saya nggak minta, ngemis semua dia namanya ngemis kan. Enggak, langsung kasih kembali buat pasar aja ya mau dikasih. Kalau saya minta mah enggak. Nanti bakal uang sulit kan bilang ngemis. Bina aja yang ngomong yang beli dari warak. Intinya sekarang masih kerja ya bu. Iya. Yang penting bisa makan pak. Tapi kalau untuk berobat masih susah ya bu ya? Untuk pengobatan, untuk berobatan. Jadi kalau disuruh berobat dia nggak mau sih gimana? Karena kepeles itu kaki udah jatuh itu buntu deh. Ya kebuntu. Buntu. Iya. Nggak pernah mau bapak? Mau. Besok kan nggak mau lagi takut. Bilangnya Nggak gitu. takut. Orang nggak belum berubah yang Kan baru sekali doang. ini menganak orang nggak berubah mah. Cuman tapi kalau diagnosis dari dokter sebelumnya apa sih bu? Maaf. Udah tinggi tadinya. Tinggi. Cuman
sekarang belum cek lagi ya Bu apa gitu. Kita kadang ngecek di itu di mana apotek. Tensi darah sama tensi darah tinggi. Oh emang masih ngalamin darah tinggi aja ya Bu. Berarti komunikasi maaf penegasan aja. Komunikasi masih agak sulit, cuma beberapa kali doang lancar gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Pikirannya banyak lagi Bu yang kalau mau dipakai turap aku namun dulu namun banyak dengar bantai iya di terapi sama saya. Oh di terapi sama Ibu. Belajar sama dokter. ini malam turap sangat terapi ini